Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam kuliah dogmatika 1. Secara khusus kita bicara soal doktrin tentang Alkitab atau bibliologi. Kita sudah ada di pertemuan yang ke-13 dan hari ini kita belajar secara khusus mengenai sifat-sifat Alkitab. Ada beberapa sifat dari Alkitab yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama adalah authority atau punya kekuasaan, punya wibawa. Artinya, Alkitab adalah firman Allah yang tidak mempercayai atau tidak mentaati Alkitab, berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab memegang otoritas tertinggi dan terakhir untuk iman dan kehidupan orang percaya karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya selain yang namanya Alkitab itu. Yang kedua, sifat Alkitab yang kedua adalah inerensi. Secara umum, inerensi diartikan bahwa Alkitab, PL, dan PB adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Jadi, sifat Alkitab yang kedua ini ineransi, artinya Alkitab itu tidak punya kesalahan secara khusus dalam naskah asli atau autograf aslinya. Jadi dalam teks aslinya yang kita percayai, yang kita terima, itu inerensi atau tidak kebersalahan Alkitab. Ada pentingnya inerensi atau ketidaksalahan Alkitab. Bagi orang Kristen memegang kepercayaan bahwa Alkitab seluruhnya adalah tidak keliru karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri, adalah sempurna dan tak berdusta. Kalau tidak mempercayai ketidakkeliruan Alkitab, maka kewibawaan Alkitab pun sulit dipertahankan. Karena berarti kita dapat mempercayai Allah sepenuhnya. Jadi ineransi itu sangat penting karena itu mempengaruhi segala hal, segala aspek dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kita berteologi. Bagaimana kita mau sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, sungguh-sungguh membacanya, menyelidikinya, merenungkannya, melakukannya, dan mengajarkannya, kalau kita tidak percaya inerensi Alkitab. Kalau kita percaya bahwa Alkitab itu bisa salah, bagaimana kita punya semangat untuk mempelajari dan melakukannya. Jadi mempercayai inerensi Alkitab sangat penting dalam kehidupan kita. Inerensi juga penting bagi kita dalam memegang kepercayaan bahwa Alkitab seluruhnya adalah tidak keliru karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah dan sempurna. Kalau tidak mempercayai ketidaksalahan Alkitab, maka kewibawaan Alkitab pun sulit dipertahankan. Ada beberapa dasar penerimaan inerensi. Yang pertama, Allah adalah kebenaran. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah, berarti firman Alkitab itu adalah kebenaran, dan kita percaya Allah itu tidak akan pernah menurunkan firman-Nya, kitabnya yang ada kesalahan atau ada kekeliruan. Yang kedua, Allah tidak pernah berdusta, jadi apa yang dikatakannya pasti benar. Alkitab sendiri menyebut dirinya sempurna, murni, benar. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus memberikan pengawasan penuh kepada penulis-penulisnya, sehingga penulis-penulis menuliskannya dengan benar tanpa salah. Ada beberapa teori di sekitar inerensi Alkitab.
Yang pertama, full inerensi atau inerensi penuh. Alkitab bukanlah kitab ilmiah ataupun sejarah. Oleh karena itu, tidak dituntut ketepatan yang empiris. Dengan mengerti konteks dan latar belakang budaya, kemungkinan besar ketidaktepatan belum tentu suatu kesalahan. Yang kedua, absolut inerensi. Inerensi mutlak. Semua data dalam Alkitab adalah benar, termasuk hal-hal yang menyangkut kebenaran ilmiah dan sejarah. Kebenaran Alkitab juga seharusnya dapat dibuktikan dari semua sudut, termasuk ilmiah dan sejarah. Yang ketiga, masih di teori-teori inerensi, limited inerensi, inerensi terbatas. Kebenaran Alkitab dapat dibuktikan hanya dari segi ajaran doktrinnya yang berhubungan dengan keselamatan. Kalau ada kesalahan data yang lain tidak apa-apa karena itu tidak menjadi kepentingan Alkitab. Jadi ada teori limited inerensi. Yang pandangan berikut adalah pandangan reformator. Pandangan inerensi Alkitab tidak dapat dipisahkan dengan inspirasi. Kalau firman Allah diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin tunduk pada kekeliruan manusia. Memang harus diakui bahwa ada masalah-masalah dalam Alkitab yang sampai sekarang belum dapat dipecahkan. Tetapi hal itu belum cukup membuktikan bahwa Alkitab bersalah. Kebenaran ini mencakup ajaran doktrin, pola hidup atau etika, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Ada beberapa penjelasan dalam hubungan dengan inerensi. Inerensi mengizinkan adanya keragaman dalam gaya bahasa. Karena pada waktu Roh Kudus menginspirasikannya kepada para penulis Alkitab, dia tidak mematikan pribadi dari sang penulis. Makanya ada keragaman dalam hal gaya bahasa. Ineransi tidak menuntut laporan kata demi kata dari suatu peristiwa. Pada masa dulu bukanlah merupakan hal yang biasa dilakukan untuk memberikan laporan pengulangan kata demi kata setiap kali sesuatu dituliskan. Inerensi mengizinkan untuk tidak menggunakan bentuk tata bahasa standar. Sangat jelas adalah salah untuk memaksakan aturan tata bahasa Inggris pada kitab suci. Jadi kita harus memahaminya bahwa inerensi tidak berarti menggunakan tata bahasa yang standar. Inerensi menuntut catatan itu tidak mengajarkan kesalahan atau kontradiksi. Pernyataan-pernyataan di kitab suci apapun yang dituliskan sesuai dengan hal-hal sebagaimana adanya. Karena itu firman Allah. Yang ketiga, kita masih bicara sifat-sifat Alkitab. Kalau yang pertama authority, yang kedua adalah inerensi, yang ketiga adalah clarity, jelas. Kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Jadi ajaran-ajaran Alkitab, tulisan-tulisan dalam Alkitab itu jelas, artinya kita bisa dapat memahaminya. Karena itu pentingnya terjemahan Alkitab itu ke dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia. Sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita bisa memahaminya dengan baik. Walaupun harus kita sadari bahwa rujukan kita bukan pada terjemahan itu hanya memudahkan kita, baik kita sebagai pelayan maupun para kaum awam, untuk bisa memahami firman Tuhan itu secara baik maupun secara benar. Jadi Alkitab itu jelas. Yang keempat, sifat Alkitab yang keempat adalah necessity, artinya keperluan mutlak.
Keperluan mutlak Alkitab artinya Alkitab diperlukan secara mutlak untuk mengenal Kristus agar kita bisa diselamatkan. Jadi Alkitab itu merupakan kebutuhan, keperluan yang mutlak dalam hidup kita, baik dalam hubungan dengan pertumbuhan rohani kita, baik dalam hubungan dengan kita mengenal Kristus sebagai juru selamat kita, maupun dalam hubungan dengan kita berapologet. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam rohani kita kalau kita tidak memahami firman? Karena firman Tuhan itu makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita atau pertumbuhan iman kita. Tapi Alkitab juga diperlukan secara khusus dalam hubungan dengan memperoleh keselamatan itu. Melalui Alkitablah kita mengenal siapa Yesus Kristus dan mengenal jalan untuk kita bisa memperoleh keselamatan itu. Tapi juga keperluan mutlak dalam Alkitab itu bagi kita dalam hal kita membuat suatu pembelaan atau apologetika ketika ada serangan-serangan tentang doktrin, tentang iman Kristen, maka diperlukan penguasaan yang baik dan benar untuk kita bisa berapologet. Yang kelima, sifat Alkitab adalah sufisiensi atau kecukupan. Artinya bahwa Alkitab itu berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan tambahan penyataan lain di luar Alkitab. Artinya Alkitab cukup. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah cukup untuk kita bisa memahami dan mengenal Allah dengan baik dan benar, mengenal siapa Yesus Kristus yang adalah jalan untuk kita memperoleh keselamatan, mengenal etika-etika Kristen, mengenal iman Kristen secara baik, itu cukup. Tidak dibutuhkan lagi yang lain-lain dalam hubungan dengan pertumbuhan iman kita. Alkitab saja sudah cukup. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita sungguh-sungguh belajar Alkitab ini dengan baik. Kita harus percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk keselamatan dan hidup dalam keselamatannya. Jadi tidak perlu ada tambahan buku-buku yang lain atau kitab-kitab yang lain. Alkitab cukup. Yang keenam, sifat dari Alkitab adalah efisiensi, tidak pernah gagal dalam maksudnya. Artinya, tujuan Alkitab adalah memberikan berita tentang Allah dan rencana keselamatannya kepada manusia. Dalam menyampaikan beritanya ini, Alkitab tidak pernah gagal mencapai maksudnya, baik untuk orang yang menerima keselamatan ataupun untuk mereka yang menolak. Untuk orang yang diselamatkan, firman Allah memberikan damai sejahtera dan hidup yang kekal. Sebaliknya, untuk orang yang menolak firman-Nya, Allah menyatakan keadilannya dengan menghukum mereka ke dalam nyala api selama-lamanya. Jadi Alkitab tidak pernah gagal dalam maksudnya. Yang ketujuh, sifat Alkitab adalah unity atau kesatuan. Artinya, Alkitab mempunyai satu kesatuan, isi dan berita, yaitu Allah yang menyatakan diri kepada manusia, umat pilihannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Betapapun panjangnya, banyaknya ayat dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya kalau bisa diringkaskan itu berfokus atau berpusat pada Yohanes 3 ayat 16 yang menunjuk kepada karya keselamatan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu ditulis oleh beberapa penulis, sekitar 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda, zaman yang berbeda, ada yang ratusan bahkan ribuan tahun.
tapi punya satu kesatuan, menulis tentang satu pribadi, yaitu Allah yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi memiliki satu kesatuan yang luar biasa. Bahkan Alkitab juga unik, karena kesatuan Alkitab itu menunjukkan bahwa Alkitab adalah lain daripada lain. Ada beberapa keunikan dari Alkitab. Satu-satunya kitab yang ditulis dalam jangka waktu sekitar 1600 tahun dan melibatkan kisah dari sekitar 60 generasi. Bayangkan kalau 60 generasi, kalau satu generasi sekitar 40-an tahun. Berarti 40 kali 60, kira-kira seperti itu. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai kalangan. Ada raja, ada nabi, ada nelayan, ada puitis, ada orang kaya, ada petani, ada ahli filsafat, ada negarawan, ada ahli politik, ada gembala, ada juga militer, ada juga dokter. Ditulis di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ditulis di penjara, ada yang ditulis di padang belantara, di bukit, di istana, di pulau terpencil, dan seterusnya. Ditulis dalam zaman dan waktu, tempat, 3 benua dan keadaan yang berbeda-beda. Ditulis dalam 3 macam bahasa, yaitu Ibrani, Aramik, maupun Yunani. Ini hubungan-hubungan dengan apa yang disebut dengan keunikan Alkitab. Inilah pelajaran kita mengenai sifat-sifat Alkitab. Kita berharap kita bisa memahami sifat-sifat Alkitab ini dengan baik, sehingga kita semakin mencintai kitab suci itu dengan baik juga. Demikian pelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.